Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel kami Adi Singgi Project. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IT, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kelas 1, 2, 3 sekolah dasar, ataupun untuk para orang tua murid yang memiliki siswa di sekolah dasar, di TK ataupun di PAUD. Kita akan belajar tentang Paint. Paint di sini kegunaannya adalah untuk menggambar objek, mewarnai, dan dapat dibentuk beberapa objek-objek tertentu, terutama yang sederhana. Pertama kita buka dulu Paint-nya. Nah, ini adalah tampilan Paint, teman-teman. Di sini kita dapat melihat logo Paint di sebelah kiri atas, ada Save As, ada Yundo atau Ctrl-Z, ada Redo, Ctrl-Y. File berisi New, Open, Save, Save As, Print, dan seterusnya ke bawah. Lalu di sini ada Home. Home di sini berisi banyak sekali tool yang kita gunakan atau alat-alat yang kita gunakan. Bisa mengcopy paste-nya, Ctrl V, ada cut, copy, select, crop, resize, rotate, merotasi ya. Resize ini untuk mengatur ukuran, ada berapa pixel ya, presentasinya ini bisa diatur ya. Ada pensil di sini untuk menggambar dengan menggunakan pensil seperti menggambar pada umumnya. Ada fill with color untuk mewarnai, ada text untuk memberikan teks atau tulisan, ada eraser atau penghapus, ada color picker atau apa sih namanya ya, memberi gambar ya, memberi gambar dengan picker di sini. Ada juga magnify atau loop di sini. Brushes di sini banyak tampilannya, ada brush, ada kaligrafi brush, ada kaligrafi brush yang kedua, ada airbrush, oil brush, crayon, marker, natural pencil, atau watercolor brush. Nah, kamu bisa menggunakan alat tulisnya berupa 7 pilihan ini. Lalu ada juga yang simple. Nah, menggunakan line atau garis, ada curve atau garis lengkung, ada oval, membuat lingkaran, membentuk oval, dan seterusnya. Ada rectangle atau persegi panjang dan yang lainnya, tapi di sini ujungnya lancip ya, seperti segi 4 pada umumnya. Ada juga rounded rectangle. Nah, di sini segi 4 tapi tumpul di keempat sudutnya. Di sini ada polygon, membuat beberapa segi, triangle, segitiga atau right triangle, segitiga siku-siku, diamond, segi 5, pentagon, segi 6, hexagon, panah ke kanan, right arrow atau left arrow, up arrow, down arrow. Ya, dan masih banyak lagi, tinggal dipilih ke bawah ya, ada gambar awan dan seterusnya. Di sini ada beberapa size untuk line, garis ya. Ada 4 pilihan, yang paling tipis, agak tebal, lebih tebal lagi, dan sangat tebal. Dan color pertama ini adalah untuk warna. Nah, nanti kalian bisa menggunakan fill with color untuk memilih warna yang akan digunakan. Kalian juga bisa menggunakan edit color. Di sini ada banyak sekali pilihan warna ya. Dari mulai basic colornya seperti ini, dari yang paling atas ke yang paling bawah. Kita juga dapat menambahkan di sini. Klik di sini, pilih, tambahkan. Ya, ini yang kosong ini bisa ditambahkan, tinggal add. Ya. Add, selesai. Oke. Ya, dan seterusnya bisa ditambahkan beberapa. Klik. Add. Oke. Ya. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita akan membuat
garis tepi menggunakan persegi atau rectangle ya, segi 4 atau rectangle. Nah, kita buat garis tepinya tapi menggunakannya warna hitam ya, pilih hitam. Lalu kita bagi dua garis tepi itu agar lebih mudah, tinggal ditaruh di tengah ya, lalu disambungkan dengan ujung garis. Selesai. Lalu kita akan membuat objek. Nah, untuk yang paling sederhana biasanya anak-anak SD yang baru belajar itu menggambar gunung kebanyakan. Nah, bagaimana cara membuat gunung? Nah, kita buat garis lengkung dulu sesuai keinginan, lalu kita angkat tengahnya ke atas. Saya ulangi ya, Ctrl+Z. Klik, pilih line, curve ya. Curve itu atau garis lengkung, curve dibacanya. Garis sesuai keinginan, lalu tarik ke atas garis lengkungnya. Ya. Wah, kurang besar. Oke, kita buat agak besar ya. Agak besar di sini. Just tarik ke atas. Sudah. Lalu kita buat lagi dari sini. Ulangi. Kita buat lagi garis lengkung dari sini ke bawah. Agak panjang ya. Di sini kita tarik ke atas. Sesuai selera. Misalkan dirasa pas, selesai untuk pola untuk gunung. Setelah itu kita membuat jalan raya. Jalan raya bisa lurus, bisa lengkung ya, sesuai keinginan. Di sini saya membuat seperti ini. Agak melengkung jauh. Nah, seolah-olah kita ada di jalan raya yang melengkung, perjalanannya lika-liku. Seperti perjalanan hidup lika-liku. Kita buat lagi garis yang sama, sesuaikan, kasih lengkungan sedikit untuk memperrapi. Nah, anggap saja ini. Tapi lalu kita akan buat garisnya, garis lurus, putus-putus ya, putus-putus, putus-putus, di tengah, putus-putus, putus-putus. Nah, setelah itu kita dapat menambah objek berupa matahari. Di sini bisa matahari bersinar terang. Bisa juga menambah objek awan di beberapa titik. Kita geser sedikit. Awan kecil, awan kecil, awan besar. Nah, kita juga akan mewarnai. Nah, sekarang kita coba mewarnai beberapa objek yang telah kita buat. Pertama, kita dapat memberi warna dengan menggunakan fill with color. Klik. Lalu pilih warnanya. Untuk gunung, misalkan warna biru. Seperti ini. Atau ingin warna hijau, pilih hijau seperti ini ya, sesuai keinginan saja, sesuai selera. Kalau misalkan warna yang lain yang dikehendaki ya silahkan, bebas ya. Untuk matahari, kita buat matahari garisnya dulu, lalu dalamnya seperti ini, atau dibalik, dalamnya lebih gelap, luarnya lebih terang di garisnya, di line-nya. Di line-nya lebih terang, lebih gelap, dalamnya terang. Terang, dalamnya gelap.
seperti ini. Nah, lalu untuk jalan raya misalkan menggunakan warna agak gelap, tidak hitam. Kalau hitam nanti ngeblok semua ya. Ini untuk jalan raya. Untuk warna dasarnya misalkan langit berwarna biru seperti ini ya, atau langitnya agak senja seperti ini. Kalau biasanya agak cerah seperti ini. Ini mendung ya, agak cerah seperti ini. Nah, langit. Lalu kita awan, membuat warna awan putih, tepinya juga putih. Bisa klik di sini, ya. Nah, awannya berwarna putih. Untuk tanah biasanya warnanya coklat, atau bisa warna coklat yang ini bebas, sesuai keinginan ya teman-teman. Nah, selesai membuat beberapa warna pada gambar, kita akan membuat tambahan objek. Bisa berupa rumah di sini, rumah sederhana. Rumahnya di pinggir jalan, bisa di kanan, bisa di kiri ya. Saya coba untuk di sini ya. Garisnya hitam saja dulu, tapi garisnya jangan tebal-tebal ya, tipis saja. Kita akan membuat objek rumah. Kita perbesar rumahnya biar terlihat jelas. Rumahnya ceritanya ada di pinggir jalan, di sini saja. Nah, rumah ini kita akan buat atapnya dengan menggunakan segitiga. Atasnya itu segitiga. Nah, kecil saja. Lalu kanannya juga kecil saja. Sudah, kita sambungkan dengan garis ujungnya. Klik garis ujungnya, klik di sini, kita sambungkan. Kalau bisa lurus ya, lurus saja. Selesai. Kalau kurang lurus tinggal dipaskan. Harus tenang. Selesai lurus, kita sambungkan. Mohon maaf, ini ya, kita buat segitiga lagi, harus pas. Nah, di sini kita paskan, agak keluar sedikit atapnya, kita paskan. Kita copy dan paste, atau kita drag. Klik kanan, klik kiri, ulangi, kita coba. Klik kanan, paste. Maaf, kita buat sama saja. Buat sama di sini. Tingginya harus sama. Paskan di sini. Lalu kita garis ujungnya. Garis ujungnya. Perlu ketelitian di sini, teman-teman. Nah, sudah saja. Lalu kita akan membuat pintunya dengan menggunakan rectangle tadi. Nah, lalu kita kasih gagang pintu dengan menggunakan oval atau lingkaran kecil di sini. Kita buat ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Biasanya rumah itu ada garisnya ya. Di sini bisa ditambahkan garis lagi untuk penjeda ya, seperti pembentuk. Nah, setelah itu dari sini ke sini. Tidak rapi, kita buat box saja. Box ini atau rectangle tadi kita gunakan ini. Nah, selesai. Ini juga kita buat lagi.
dipaskan ya teman-teman. Nah, selesai. Kurang lebih seperti ini rumah sederhananya. Tinggal dikasih garis lagi di sininya untuk atap. Pas. Selesai. Setelah itu kita akan membuat warna untuk rumahnya. Pilih warnanya sesuai keinginan, misalkan coklat, tengahnya ini agak oranye ya, supaya rapi. Terus dikasih, di sini tidak ada warna pink ya, kalau anak perempuan biasanya suka warna pink. Nah, kita juga bisa menambahkan jendela di sini atau lubang-lubang udara menggunakan warna hitam saja ya. Lubang-lubang udara di sini bisa. Biasanya ada pintu depan, ada pintu belakang, kita buat pintu lagi untuk di belakangnya. Pintu depan, ada pintu belakang, kita buat pintu. Cek lagi. Nah, pintunya kita rubah warnanya, misalkan sukanya warna biru ya, warna biru. Selesai. Ini rumahnya, tambah ornamen lagi, setengahnya warna merah. Oke, atap-atapnya kita ganti warnanya, lubang-lubang udaranya gitu. Selesai. Ini rumah ya, rumah yang sangat sederhana. Dari rumah kita akan tambah garis untuk ke jalan raya. Garisnya bisa berwarna hitam dari sini. Nah, bisa untuk tanahnya bisa berwarna coklat tua, warna coklat tua. Nah, selesai. Ini adalah contoh rumah yang mendekati gunung. Nah, teman-teman, di sini ada seolah-olah lapangan, di sini ada area untuk kita tambahkan imajinasi lagi. Kita bisa menggunakan brush pilihannya ya. Bisa menggunakan, contoh ini saya akan menggunakan garis-garis dulu. Garisnya kita akan lebih tipis lagi, lain garisnya tipis lagi, tapi menggunakan warna coklat ya, atau mungkin berwarna hijau. Coklat saja dulu. Nah, seperti ini, garis-garis putus-putus ya, banyak sekali garisnya. Oke, seperti ini. Nah, kita buat ini seolah-olah adalah rumput, maka kita blok dengan warna hijau yang ini ya, seperti ini. Anggap saja ini adalah padang rumput. Nah, kita akan menambahkan brush. Pilih brush yang kita inginkan. Brushnya misalkan warna hijau tua. Tuh, anggap aja ini adalah semak-semak ataupun rumputan ya, atau tanaman ya, buat di sana sini ya. Buat saja yang banyak ya, kita untuk menambah variatif. Nah, selesai. Untuk di sebelah kiri, di sini bisa tambahkan objek yang lain bisa, atau kita akan membuat tulisan di sini bisa.
dengan huruf di tulisannya misalkan berwarna kuning. Kita klik di sini, belajar menggambar menggunakan Paint. Oke, belajar B-nya besar ya. Belajar menggambar menggunakan Paint. Kita blok, kita pilih jenis hurufnya. Nah, sesuai keinginan tentunya. Ukuran hurufnya kita agak besarkan, terlalu besar, pilih 24. Nah, ukurannya seperti ini kita buat. Nah, lalu bold ya, misalkan warnanya yang lain. Nah, selesai seperti ini. Oke, cukup ya. Lumayan sangat sederhana dan mudah untuk dipahami untuk anak-anak kelas sekolah dasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, dan setidaknya ini untuk dasar ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah itu kita dapat menyimpan hasil karya kita dari Paint ini dengan menggunakan file, pilih Save As, tapi tentukan dulu jenisnya JPEG ya teman-teman, jangan lupa JPEG agar bisa kita cetak. Kita beri nama Paint, jangan di SK, kita picture dulu, terus pilih Paint dasar. Oke, format Save As nya tipenya JPEG, lalu kita save. Nah, selesai, kita bisa close. Nah, untuk membuka hasil karya kita bisa ke Windows Explorer ataupun ada gambar berkas di sini, lalu pilih Picture. Di Picture ada hasil karya kita di Paint dasar tadi. Selesai ini, kita dapat melihatnya hasil karyanya, belajar menggambar menggunakan Paint. Nah, teman-teman, kita juga bisa mencetaknya dengan klik kanan print secara langsung ya. Saya ulangi, klik kanan pada mouse, pilih print ya. Atau kita copy ke Microsoft Word, copy, pilih di Microsoft Word ya. Pilih layout, orientasi, landscape. Nah, di sini kita akan paste. Ini hasil karyanya. Misalkan di sini kita akan cetak sesuai ukuran. Nah, gambar ini kita akan perbesar, bisa diperbesar, bisa diperkecil, bisa di crop ya teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman. Tinggal dicetak menggunakan printer yang ada, file, print. Nah, misalkan punya printer tipe jenis apa, tinggal dipilih Epson ataupun Canon ya, tinggal dicetak, print. Tentunya ukuran kertas ditentukan di sini ya. Misalkan menggunakan kertas A4 misalkan ya, atau misalkan menggunakan kertas F4 seperti ini. Oke, tinggal print, cetak, jadi hasil karya teman-teman semua. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.